Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kalau saya berbicara tentang akidah, saya membaca sebuah YouTube yang isinya adalah generasi Wahabi ilustrasikan posisi Allah dan makhluknya. Ini kerjaan najat ngaji. Padahal yang sering memposisikan Allah seperti makhluk itu Aswaja. Ketika Allah dikatakan bersemayam di atas langit, orang-orang Aswaja berpikir kalau memang Allah berada di atas langit, coba bersemayamnya seperti apa? Ini dilontarkan Idrus Ramli, dilontarkan Maulana ya. Tetapi mereka tidak menyadari, malah sekarang dibalik ya. Malah sekarang dibalik, yang menyatakan adalah Wahabi. Padahal Wahabi itu hanya menyampaikan sesuai dengan teks Quran, teks Sunnah. Tetapi kalau Aswaja sampai berusaha menolak hadis Nabi, membuang hadis Nabi. Jadi ini yang terjadi di kalangan Aswaja. Mereka ingin menggambarkan Wahabi, mereka ingin memposisikan Wahabi sebagai tertuduh dan ingin memposisikan Aswaja seolah-olah benar akidahnya. Kemudian sok tahu, padahal bacaannya Aswaja ini kan terbatas, tidak banyak referensi yang dipakai. Ini ya, jadi kalau saya membaca tulisannya atau pembahasannya Najat Ngaji ini ngelantur kemana-mana, walaupun memberikan gambaran tentang Wahabi ingin menyelamatkan cara berfikirnya umat Islam dari Wahabi, padahal justru yang tidak selamat jika memahami agama versi Najat Ngaji. Kita tahulah bagaimana kalangan Aswaja kalau sudah berbicara Allah berada di atas langit, rata-rata itu ngawur, tidak menyampaikan sesuai dengan nas-nas yang ada. Otaknya yang dipermainkan, otaknya yang dimainkan untuk menghasilkan sebuah respon jawaban yang benar menurutnya, padahal tidak gitu. Ini yang saya perhatikan dari Najat Ngaji ya. Najat Ngaji seperti itu. Nah, pemikiran Najat Ngaji ini tidak beda dengan Idrus Ramli, tidak beda dengan Maulana. Akalnya yang dipakai. Coba, mana ada bantahan dari Najat Ngaji ini yang menggunakan nas? Pasti bantahannya adalah akal. Yuk kita dengar saja kalau nggak percaya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika Allah mengatakan Allah berada di atas, bukan berarti Allah butuh terhadap apa yang di bawahnya. Ketika Allah mengatakan Allah berada di atas, bukan berarti Allah lebih kecil daripada apa yang ada di bawahnya. Maka marilah kita menjadi muslim yang cerdas. Barakallahu fikum. Sepertinya generasi Wahabi ini salah faham dengan hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Cara berpikirnya sebenarnya sederhana. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas, bertempat di atas, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada tempat yang bernama di atas. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada tempat yang bernama di atas, Allah tidak bisa dikatakan Allah ada di atas. Sama dengan ketika misalnya ada orang mengatakan bahwa awan itu ada di atas permukaan bumi, berarti awan itu butuh kepada sebuah tempat yang bernama di atas permukaan bumi. Karena kalau tidak ada tempat yang bernama di atas permukaan bumi, maka tidak bisa dikatakan bahwa awan ada di atas permukaan bumi.
Itu salah satu cuplikan dari Najat Ngaji, ya. Kalau Allah ada di atas, jadi bukan dalil, otak gitu. Otaknya itu miring gitu. Jadi bukan dalil, apalagi kalau berbicara dari sisi ilmu pengetahuan. Ya maklumlah, cara pandangnya, cara berpikirnya hanya sebatas pendapat-pendapat belaka, bukan pendapat ulama-ulama salaf, tapi pendapat kelompok Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Logika Mu'tazilah ini yang dianut oleh Najat Ngaji, bukan logika Islam. Logika yang menjauhkan umat Islam dari Quran dan As-Sunnah. Coba 7 ayat Al-Quran, summastawa alal arsh, itu ada sekitar 5 ayat kata-kata summastawa alal arsh. Kemudian dikatakan summastawa ilas sama, itu ya. Ayat summastawa ilas sama ini dijadikan dalil di dalam Al-Quran, dan berulang-ulang kali itu dikatakan oleh Allah. Nah, kalau ini dijadikan sebuah pegangan, Al-Quran ini pegangan ilas sama, kalau dilihat dalam berbagai tafsir, misalnya tafsir Imam At-Tabari, itu adalah yang dimaksud yaitu menuju langit. Menuju langit, akbala, menuju langit. Akbala ilas sama, menuju langit. Kemudian yang kedua, summastawa alal arsh, itu diartikan irtafa'a. Kemudian dikatakan al-ulu. Nah, ini oleh para mufassir, bukan cara berfikirnya, bukan cara berpikir Najat Ngaji yang hanya berdasarkan doktrin salah dari kelompok-kelompok Asy'ariyah, semata-mata mengandalkan akal. Kalau tidak sesuai dengan akalnya, katanya tidak bisa mematahkan kelompok Wahabi. Justru yang saya katakan, kelompok Ahlus Sunnah, justru yang saya katakan sampai detik ini tidak ada satupun yang bisa mematahkan hujahnya kelompok Wahabi. Jadi tidak ada satupun pendapat Aswaja yang bisa melemahkan, membantah pendapatnya kelompok Wahabi. Saya bangga disebut Wahabi lu, karena memang sangat argumentatif dibandingkan dengan akal-akalan. Kalau di Aswaja itu yang banyak akal-akalan. Bagaimana mengakali Allah sesuai dengan akidah, sesuai dengan cara berpikir Aswaja. Contohnya sebagaimana yang dikatakan oleh Najat Ngaji, kalau Allah di atas berarti butuh tempat. Yang saya tanyakan, ayat mana yang menyatakan bahwasanya Allah tidak butuh tempat? Itu aja dulu dijawab. Pasti jawabannya nanti akan mengutip, yaitu innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah lebih kaya dari semesta alam. Tidak ada kalimat tidak membutuhkan tempat. Jadi ini yang seringkali dipakai oleh mereka, bahwa Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak punya tempat. Artinya Allah itu mau ditiadakan oleh orang ini. Ketika Allah mengatakan ilas sama alal arsh, oleh orang ini mau ditiadakan. Ayat ini tidak berlaku bagi Aswaja, karena Aswaja pasti menolak secara zahiri yang tak pernah dilakukan oleh ulama-ulama dahulu kala. Sekarang logika yang seperti apa yang benar? Tentunya logika yang syar'iyah, bukan logika yang dibuat-buat. Apalagi kalau kembali kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Jelas sekali Abu Hasan Al-Asy'ari itu mengalami 3 fase. Mengalami 3 fase. Lama di Mu'tazilah, selama 40 tahun, bukan main itu. Berarti berapa banyak orang yang disesatkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari selama 40 tahun itu. Ditambah Kullabiyah selama 20 tahun.
Berapa banyak pemahaman-pemahaman kullabiyah yang ada pada Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi kalau logika seperti Najat Ngaji ini ditanamkan kepada umat Islam, yaitu melalui sifat-sifat yang diadakan oleh Aswaja, yang dibuat-buat oleh Aswaja, maka Tuhannya ya seperti mereka, hanya susunan kata-kata dan susunan sifat-sifat sebagaimana yang digambarkan oleh Aswaja, bukan susunan yang datang dari Allah. Kalau ingin mensifati Allah, harusnya dari Allah, bukan Aswaja yang bikin. Jadi bukan Aswaja yang bikin. Seharusnya yang mensifati Allah itu adalah Allah. Jadi siapa namanya, Abu Hatim, ya, Abu Hatim, kalau kita cermati, beliau seorang ulama ahlul hadis, di samping seorang tokoh yang ahli aqaid, ahli akidah, paham secara teologis, menguasai berbagai bidang macam pemahaman yang terdapat di dalam umat Islam. At-Tabari Al-Lalilkai juga membahas tentang pengertian istawa ini dengan lengkap di dalam kitabnya I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan abal-abal, bukan Ahlus Sunnati abal-abal ya. Kalau Ahlus Sunnati abal-abal itu sudah pasti akan berpikir sebagaimana makhluk berpikir tentang Tuhan. Jadi kalau Aswaja misalnya berpikir tentang Allah, dia akan berpikir sebagaimana dia sebagai seorang makhluk. Jadi bukan menerima yang datang dari Allah, seolah-olah Allah itu lebih cerdas mereka gitu. Firman Allah ini parahnya mereka. Coba ketika disebut summastawa alal arash misalnya, yang berpikir kalau Allah di atas, oh berarti itu makhluk. Ini sebenarnya yang mujassim. Coba dia tidak seorang mujassim berpikir begitu, tidak mungkin kemudian muncul unek-unek kalau Allah ada di atas aras adalah makhluk. Itu firman Allah yang mengatakan. Tapi kemudian ditimbang dengan menggunakan perasaan, kan makin amburadul cara memahami agama itu. Ini yang dikatakan oleh Abu Hatim, apa? Dikatakan al-waqi'atu. Jadi dikatakan itu bahwasanya ahlul bid'ah al-waqi'atu li ahlil asar. Apa dikatakan ahlul bid'ah itu ialah orang yang memfitnah ahlul asar. Kalau Mu'tazilah yusammu ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnati wal jamaah. Mu'tazilah menyebut ahlus sunnati wal jamaah itu mujassim. Lah sekarang kita lihat siapa yang sering berteriak-teriak mujassim itu, yaitu orang-orang yang ngaku Aswaja. Hakikatnya dia bukan seorang Aswaja, tapi hakikatnya adalah dialah yang musabbihat dan mujassimah. Itu yang mengatakan Abu Hatim. Abu Hatim dengan tegas mengatakan bahwa Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah menyebut Ahlus Sunnati wal Jamaah Al-Mujassimah, Al-Hasyawiyah. Itu menyebut Ahlus Sunnati wal Jamaah, memberikan panggilan terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah Asabiyah, Hasyawiyah. Kemudian disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah Al-Mujassimah. Jadi siapa sekarang sebenarnya yang Mu'tazilah? Yaitu orang yang berkedok Aswaja. Kalau kembali kepada perkataan Abu Hatim, karena yang berteriak-teriak mujassim, yang berteriak-teriak Mu'tazilah, yang berteriak Hasyawiyah seperti Idrus Lamli dan semacamnya, pasti mereka gitu. Pasti mereka. Artinya mereka inilah yang mujassimah, yang musabbihat, karena mereka menghindar dari sebuah perasaan ketika Allah berfirman
summa stawa 'alal arsy atau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Muncul pikiran buruknya seperti Maulana, seperti Idrus Ramli, seperti Najat Ngaji, yaitu pikiran buruknya muncul kalau Allah berada di atas langit. Kalau Allah berada di atas langit, oh itu pasti makhluk. Itu konyol pemikiran seperti itu, tak sesuai dengan apa yang berkembang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan pendapat ulama-ulama dahulu kala. Kok ulama-ulama dahulu kala mengartikannya dari sisi bahasa memang artinya banyak istawa itu, tapi Imam At-Tabari memilih yang benar adalah irtifa. Jadi irtifa, yaitu irtafa, al-irtifa, kemudian juga al-ulu, tinggi, naik dan sebagainya. Itu yang dari sisi bahasa, dan ini yang dipakai oleh kalangan ahli akidah. Barangkali ini ya pemahaman dari saya tentang tentang akidah yang sebenarnya. Siapa sebenarnya yang musabbihat, mujassimah? Mereka yang berteriak-teriak musabbihat dan mujassimah terhadap Wahabi. Dan siapakah ahlu sunnati wal jamaah kalau melihat dari pernyataannya Abu Hatim, yang ahlu sunnati wal jamaah yang sebenarnya itu adalah Wahabi, karena Wahabilah yang dituduh mujassimah dan musabbihat. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengertian atas itu seolah-olah atas, kegoblokannya orang-orang sekarang. Kalau atas itu seperti yang dilihat oleh orang-orang sekarang, yaitu pasti ada bawah dan sebagainya gitu. Padahal kalau berbicara ilmu pengetahuan, yang disebut atas itu tidak terbatas. Kalau berbicara sains dan teknologi, yang disebut atas itu tidak terbatas, luas, bahkan merupakan sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Itu atas namanya. Justru yang ada di alam semesta ini semuanya disebut dengan sama'ud dunya, langit yang rendah. Ad-dunya itu yang rendah, artinya yang terjangkau oleh penglihatan manusia. Jadi logika mandek seperti yang ditunjukkan oleh Najat Ngaji menunjukkan sesuatu yang tidak benar. Ini saja barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.